kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam ayat 3 dikatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Ayat 4 dikatakan, "Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia." Ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat 6, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, setiap orang tua tentu memiliki harapan agar anak-anaknya hidup berbahagia, damai, dan sejahtera. Agar harapan itu terwujud, setiap orang tua pasti akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Secara mendasar, nasihat adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua atas mandat yang diberikan Tuhan untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Orang tua juga perlu meyakinkan anak-anak agar mau memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi nasihat orang tua. Saudara-saudari, begitu juga dengan Salomo. Ia meyakinkan anak-anak untuk memelihara nasihat orang tua agar dikaruniai umur panjang dan hidup lebih sejahtera, seperti dalam ayat 1. Salomo menekankan pentingnya mentaati Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Hidup taat sesuai dengan prinsip-prinsip Allah hanya dapat dilakukan bila percaya dengan segenap hati kepada Allah tanpa meragukannya. Dalam perikop ini, penulis Amsal menghimbau anak didiknya agar mengingat dan memelihara segala pengajaran yang telah disampaikan. Tindakan mengingat sebenarnya dimulai dengan sebuah minat. Bila orang berminat pada apa yang dia dengar, maka dia juga akan mengingatnya dengan baik. Maka tindakan mengingat bukanlah hanya berbicara masalah ingatan atau memori semata-mata, melainkan juga adalah keinginan untuk memelihara dan hidup sesuai dengan pengajaran itu. Mengingat dan memelihara pengajaran adalah bentuk ketaatan dalam membuat ajaran itu tertanam di dalam diri, seperti dalam ayat 3, 5, dan 6. Sesungguhnya, bagaikan pondasi bagi bangunan atau akar bagi sebatang pohon, yang membuat bangunan atau pohon itu tegak berdiri dan dapat bertahan melawan ancaman badai adalah karena memiliki penopang yang kuat, yaitu akar, pondasi. Maka pondasi atau akar dari setiap orang percaya juga adalah iman yang berasal dari pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Firman Allah sangat bermanfaat dan menjadi berkat bagi diri setiap orang. Di dalam hal ini disebut bahwa orang yang mau mengingat ajaran akan menikmati panjang umur dan sejahtera.
seperti dalam ayat 2. Ia juga akan dikasihi Allah dan manusia, artinya hidup saling mengasihi, seperti dalam ayat 4. Memang, jika orang menyimpan hikmat dalam hatinya, maka hikmat itu akan mempengaruhi hidup dan karakter setiap orang, sebab hikmat surgawi akan menjadi pemotor dalam diri kita lewat Roh Kudus. Makanya firman Allah berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Hanya orang yang takut akan Allah lah yang beroleh hikmat, seperti hikmat yang diperoleh oleh Salomo. Hikmat yang dibicarakan sebenarnya berhubungan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jika kita memberi respon yang sesuai dengan kehendaknya, maka buah-buah kehidupan dengan hasilnya akan mengalir. Bagaimanakah hal ini dapat terjadi? Mari kita lihat. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Itu dicatat dalam ayat 5-6. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Ayat 7-8. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan harta. Ayat 9-10. Sesungguhnya cara hidup seperti inilah yang menjadi bentuk ketaatan dan kebergantungan manusia kepada Tuhan Allah. Sebab Allah lah sumber dari segala sesuatunya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila kita hidup dalam hikmat Allah, maka berkat itu akan kita nikmati, seperti panjang umur, lanjut usia, damai sejahtera, mendapatkan kasih dan anugerah dari Allah, dan kasih antara sesama manusia. Bahkan jalan kita akan diluruskan dan berkat-berkat Allah juga akan bertambah-tambah. Lumbung-lumbung kita akan diisi penuh, bahkan sampai berlimpah-limpah, sebab kita berjalan dan dituntun dalam hikmat Allah. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dan hendaklah dalam setiap pergerakan hidup kita harus bersandar kepada Allah. Dan sungguh indah kasih setia Allah akan selalu memelihara hidup orang yang bergantung kepada Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.